Yuk kita lihat. Halo, jumpa kembali dengan saya Elisa Hairstylist. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini, yuk kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat hairstyle dengan model ini. Mudah, kita hanya menggunakan satu kuncir atau satu ekor kuda. Dan kemudian kita bentuk menjadi seperti ini. Cukup manis bukan? Yuk ikuti tekniknya. Nah, yuk kita mulai pertama-tama ya. Kita buat ekor kuda. Nah, semua teman-teman pasti bisa kan kalau membuat ekor kuda? Ya, kita tarik rambut dari depan ke belakang semuanya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kemudian supaya terlihat berserat yang di bagian depan itu kita buat serat-serat dengan cara menariknya perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Sehingga rambut terlihat lebih natural. Nah, seperti ini ya, bisa dipraktekkan. Kemudian kita buat lubang ya, kita tekan dari situ, kita buat lubang dari sisinya sini ya, horizontal seperti ini. Selanjutnya, ujung rambutnya itu kita masukkan ya, perhatikan ya, perhatikan di sini ya. Nah, itu kita masukkan dan perlahan-lahan kita tarik sampai selesai di situnya ya, sampai yang kita tadi itu ya. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini. Ya, bisa diperhatikan. Oke. Nah, kemudian kita rapikan. Selanjutnya, perhatikan tangan saya ya. Kita bagi rambut nanti menjadi 3 atau 4, tapi kita bagi 3. Kemudian kita ambil sedikit itu, kita simpangkan di situ, dan dari ujung rambut kita lingkarkan saya berikan 2 jari di situ ya. Lingkarkan 2 jari, kemudian dimasukkan ya. Ya, dimasukkan dari bawah itu. Selanjutnya nanti akan kita tarik ke atas dan kemudian tekuk. Ya. Baru kemudian setelah itu kita beri pin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan. Jadi kita menariknya rambut, itu kita bagi rambut menjadi 3, kemudian diambil yang satu bagian itu, kita serongkan, kemudian kita menggunakan 2 jari. Ya. Perhatikan lagi nih, saya ulangi lagi untuk yang kedua ya. Setelah itu kita bagi. Nah, perhatikan ya. Tadi sudah 1, sekarang kita ambil yang kedua. Ya. Perhatikan. Nah, ini sedikit kita lihat dikit ya supaya nanti lebih mudah caranya. Kita sisir dulu supaya terlihat rapi. Ya. Kemudian kita serongkan seperti itu. Ingat, gunakan 2 jari, kemudian lingkarkan, ya, dilingkarkan itu rambutnya ke atas, kembali lagi, kemudian dari bawah sisipkan ke lubangnya itu tadi ya. Nah ya, jadi menggunakan 2 jari kita sisipkan. Perhatikan itu. Seperti kita mengikat sebetulnya, cuman kadang-kadang kalau nanti kurang terlihat. Tapi ini saya perlihatkan pelan-pelan, ya. Kemudian kita masukkan dan kita tarik. Setelah kita tarik, kita
masukkan ke dalam yang ujungnya tadi supaya tidak terlihat. Ke atas ya, arahnya ke atas. Baru setelah itu kita pin lagi. Dan bentuk seperti yang di situ seperti kelihatan bunga ya. Nah, kita rapikan di situ. Kita berikan pin jadi supaya tidak goyah di situ ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membuat sanggul, kita bisa menggunakan banyak sekali teknik, banyak sekali model. Ya, jadi kalau kita sudah sering membuatnya, mempraktekannya, kita nanti bisa mengkreasinya sendiri. Ya, jadi muncul itu kreasi-kreasi yang karena kita ada yang melengkung sini, kita kombinasi dengan yang teknik ini. Nah, akan muncul model-model baru. Nah, itu teman-teman bisa praktekkan sesering mungkin. Bagi teman-teman yang memang berminat di dalam dunia salon atau kecantikan. Tetapi ini juga bisa kita gunakan sendiri. Jadi, kalau misalnya memang kita ingin membuat sanggul sendiri, kita bisa mempraktekannya di rumah untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, seperti tadi kita ulang lagi dengan 2 jari, kita tarik itu yang ke samping, kemudian kita lingkarkan ke kedua jari, selanjutnya kita masukkan ke dalam dan kita tarik. Nah, dari ujung yang kita tarik itu kita sisipkan ke arah atas, kemudian dimasukkan ke dalam. Baru setelah itu kita tata dan kita jepit supaya tidak berubah. Nah, seperti itu. Kita pastikan kita menggunakan beberapa jepit di sini supaya rambutnya kuat. Apalagi kalau memang menggunakan sanggul ini untuk waktu yang lama. Jadi kita pastikan bahwa rambut ini benar-benar sudah dikunci ya. Nah, selanjutnya bisa kita rapikan kiri, kanan, dan atas. Kita perhatikan ya. Boleh kita hairspray jika memang kita menghendaki hairspray. Ya, jadi bisa dilihat dari rambutnya itu memerlukan hairspray atau tidak. Kalau memang cukup, jadi kita tidak memerlukan hairspray. Tapi kalau memang untuk biasanya waktu lama, saya sarankan untuk menggunakan hairspray. Supaya apa? Supaya kadang-kadang kalau kita pada saat bergerak, kadang memang rambut suka ke sana kemari. Oke. Nah, jadi gunakan hairspray. Nah, inilah dari belakangnya ya, seperti ini. Akhirnya ya, setelah kita berhasil menyanggul. Nah, inilah hasilnya setelah tadi kita membuat dengan menggunakan teknik dan hasilnya seperti ini. Cukup manis bukan? Dan ini bisa kita buat di rumah atau kita membantu teman-teman kita atau saudara kita yang ingin membentuk model rambut atau hairstyle dengan seperti ini. Semoga ini berguna bagi semuanya. Dan bila ada pertanyaan, komen silakan tulis di kolom komentar. Saya Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.